Baik, kita nabda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa razaqna fahma. Tayyib, marhaban bikunna. Kaifa halukunna bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib, kemarin masih maf'ul mutlak ya. Mu'akkid lil fi'li sahih. Taib, kita ulangi lagi. Maf'ul mutlak itu adalah masdar yang mansub diambil dari kata kerjanya. Bagiannya atau macamnya ada 3. Ada mu'akkidun lil fi'li, menjadi penguat untuk kata kerjanya. Mubayyinun lin naw', menjelaskan jenisnya. Kemudian mubayyinun lil adad, dan menjelaskan bilangannya, jumlahnya. Yang pertama mu'akkidun lil fi'li, kemarin kita sudah bahas. Mubayyinun lin naw' sudah 3 ya? Sudah Ustaz. Sudah ya? Oh, sekarang mubayyinun lil adad saya? Maaf. Baik, nah. Baik, mubayyinun lin naw' kemarin cirinya yaitu diberi sifat ya, atau mausuf, disifati, atau mudhaf, bersambung. Contohnya darabtu Zaidan darban syadidan, ada syadidan itu. Hafidtu darsa hifdan jayyidan. Itu contoh yang diberi sifat. Contoh yang bersambung, jalastu julusal amiri. Julusal amiri. Julus masdar mansub dari kata jalasa, dan dia mudhaf, al-amir mudhafun ilaih, berarti julusa ini dia maf'ul mutlaq. Al-an mubayyinun lil adad, menjelaskan bilangannya, jumlahnya. Bisa tidak kelihatan, silakan di geser-geser. Mubayyinun lil adad, menjelaskan bilangannya, jumlahnya. Baik. Lihat tandanya, kita lihat dulu tandanya. Yang pertama diakhiri dengan ta marbutah. Salah satu caranya adalah diakhiri dengan ta marbutah, ini yang menunjukkan jumlah. Kemudian tanda musanna, tanda musanna, atau yang ketiga tanda jamak. Kita lihat contohnya. Darabtu Zaidan darbatan. Perhatikan kata darbatan. Darbatan ini disebutnya dengan masdar marah ya. Masdar marah, masdar menunjukkan jumlah. Berapa kali? Darbatan maknanya adalah 1 kali pukulan. Darabtu Zaidan darbatan, saya memukul Zaid darbatan 1 kali pukulan. Darbatan ini masdar marah disebutnya. Adanya tak marbutah di ujungnya. Kalau darabtu darban, ya darabtu Zaidan darban, darban itu hanya maf'ul mutlak, menjelaskan fiilnya saja. Ya. Tapi kalau darabtu Zaidan darbatan, saya memukul Zaid 1 kali pukulan, berarti ini mubayyinun lil adad, menjelaskan jumlah pukulannya itu berapa. Baik, darabtu ini sama ya i'rabnya, ini ada fi'il dan tu-nya fa'il. Kemudian Zaid apa ini? Maf'ulun bihi. Nah, darbatan maf'ul mutlak. Tapi apa ini? Menjelaskan Adad. Nah, mubayyinun lil adad, menjelaskan jumlahnya, bilangannya.
Jadi berapa kali pukulan? Jadi darabtu Zaidan darbatan, saya memukul Zaid 1 kali pukulan. Kalau 2 kali pukulan gimana? Berarti tinggal bikin musanna. Ya, darabtu Zaidan darbatain. Nah, dari kata darbatun, kalau 2 darbatain. Ini juga sama, menjelaskan pukulannya, jumlah pukulannya, al-adad. Darabtu Zaidan darbat, misalnya darbat. Darbat. Dorbat mungkin ya. Nah, kalau tidak salah dorobat katanya. Ini agak ragu sih. Darabtu Zaidan dorobatin. Kalau tak alam ya. Kalau tidak salah itu dorobat, bisa dorbat. Dorbat atau dorobat mungkin. Nah, bahasanya kita cari lagi nanti ya. Apa yang benar, apakah dorobat atau dorbat, apakah sukun atau fathah ya. Nah, agak ragu nih sukun di sini. Harusnya fathah dia. Darabtu Zaidan darabatin. Saya memukul Zaid beberapa kali pukulan. Ini mana darabat. Ini yang menunjukkan jamak. Yang tandanya dengan jamak. Bisa tanda dengan musanna atau ujungnya ada ta marbutoh ya, diakhiri dengan ta marbutoh. Yang diakhiri dengan ta marbutoh ini disebut dengan masdar marwah ya. Masdar marwah, masdar yang menunjukkan jumlahnya berapa kali gitu. Nah. Gampang ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Berarti kalau lil adat itu harus muannas ke Ustaz? Ininya masdar. Nah, menggunakan masdar pakai ta marbutoh. Kalau bentuknya mudzakkar nggak bisa ya Ustaz ya? Kalau mudzakkar nanti muakkid lil fi'li. Oh, Nah, ya. Maka disebutnya dengan masdar marwah ya. Masdar marwah itu ditandain dengan ta marbutoh. Darbatan ya begitu. Bukan dorban ya. Kalau dorban nanti masuknya ke muakkid lil fi'li, menjelaskan fi'lnya. Nah. Soal akhir, siapa lagi berusan? Mana Ustaz? Betul. Kalau untuk yang adatnya menggunakan angka Ustaz, Oh, maksudnya ditambah dengan angka. ya misalnya dipukul dengan 12 kali pukulan gitu Ustaz. Oh, bisa. Nah, Kayak gimana Ustaz ininya? baik misalkan. Berarti masih masuknya ke ada dual ma'dud misalkan ya. Misalkan darabtu Zaidan dengan 12 kali pukulan ya, atau 12 kali pukulan gitu ya. Apa artinya? Apa bahasa Arabnya 12 kali pukulan? Itla asyara darbatan. Nah, isna maka Asyara isna talisa isna. Isnata asyrota Darbata ini juga Ustaz. Darbatan. darbatan, lisa darbatain. Darbatan. Nah, isna asyrata darbatan. 12 kali pukulan. Nah, tapi kalau misalkan 2 pukulan, nah, 2 pukulan sudah ada ya. Kalau misalkan 3 pukulan, kalau 3 pukulan berarti bisa masuk ke jama ya. Ini beberapa kali pukulan. Kalau 3 misalkan, jumlahnya 3. Jadi apa? Darabtu Zaidan Salasa. Salasata darbatan. maka Salasa darbatan. Tarasa dorobatin. Darbatin. Dorobatin atau dorobatin ya. Karena ragu sukun. Dorobatin mungkin atau dorobat. Tarasa dorobat. Tarasa dorobatin. 3 kali pukulan. Berarti ini kembali ke ada dual ma'dud itu susunannya ya. Maaf. Bentuknya nah, ke situ. Baik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Salah ada pertanyaan yang lain?
Baik, insyaallah ya, ini gampang. Yang penting bedakan antara muakkidun lil fi'li dan mubayyin lil adad maksudnya. Bedanya dengan ta marbutah, kemudian bisa dia dengan menggunakan musanna ataupun dengan jamak ya. Tapi kalau muakkid lil fi'li hanya masdar saja, tidak ada ta marbutahnya. Dan kalau mubayyin lin nau ini jelas ya, ini lain. Jadi dia disifati atau mudhaf. Itu saja. Baik, sekarang kita lihat sini ya. Seperti yang kemarin kita katakan bahwa ada kata syukran, misalkan subhanallah, afwan, sabran ya ala yasir, misalkan sabran ya ala yasir, sam'an wa ta'atan. Ini apa sih bentuknya? Kenapa misalkan subhanallah? Orang-orang mengatakan langsung subhanallah misalkan ya. Ada kata subhanallah langsung kan? Jadi kita bukan mengatakan subhanallah, ini pembahasan kita ya, karena kita membahas nahwu, yaitu membahas harokat ujungnya. Ketika kita mengatakan langsung subhanallah, subhana, fathah. Subhana, fathah, ini artinya dia dalam keadaan nasab. Sedangkan perkataan kita hanya subhanallah, langsung mansub saja, nggak ada fi'il fa'il sebelumnya. Nah ini apa ini? Nah kita bahas sekarang. Kadang-kadang maf'ul mutlak, maf'ul mutlaknya dibuang sebelah kanan. Kadang-kadang maf'ul mutlaknya tuh dibuang, langsung muncul sifatnya saja. Ini berarti yang mubayyin lin naun. Maf'ul mutlaknya dibuang, sifatnya ada. Contohnya, wadkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Maksudnya apa yang banyak? Zikron. Ini zikronnya yang dibuang. Jadi wadkurullaha zikron katsiran. Zikron itu masdar mansub yang diambil dari kata udhkuru, ya, zakara yadhkuru. Berarti ini maf'ul mutlaknya. Taib katsiran apa? Ini sifatnya. Hanya ada sifatnya saja, maf'ul mutlaknya dibuang. Bisa jadi seperti ini. Jadi wadkurullaha katsiran. Jadi katsiran itu apa? Sifatun. Lima maf'ul mutlakin al-mahdufin. Untuk maf'ul mutlak yang dibuang. Mansubun. Walamatun nasbi fathah. Begitu. Ini satu. Jadi bisa jadi maf'ul mutlaknya apa? Dibuang. Salah satu contohnya. Yang kedua dibuang fi'ilnya. Nah ini ya. Yang kedua fi'ilnya yang dibuang. Maf'ul mutlaknya ada, tapi fi'ilnya dibuang. Kalau tadi maf'ul mutlaknya dibuang, hanya ada sifatnya saja. Kalau sekarang fi'ilnya yang dibuang, maf'ul mutlaknya yang ada. Contohnya syukran. Nah, syukran. Kenapa sih kita mengatakan bahwa hanya satu kata, tapi syukran, bukan syukrun, misalnya gitu ya. Bukan syukrun. Kenapa syukran? Ternyata syukran ini dia takdirnya adalah ashkuruka syukran. Aku bersyukur kepadamu atau berterima kasih kepadamu. Nah, syukran ini masdar mansub yang diambil dari kata ashkuruka. Ya, ashkuru, syakara yashkuru. Jadi syukran dia maf'ul mutlak li fi'lin mahdufin begitu. Mansub wa alamatun nasbihi fathah. Jadi syukran takdirnya apa? Ashkuruka syukran, aku berterima kasih kepadamu. Contoh yang kedua subhanallah. Kita sering mengatakan subhanallah. Subhanallah itu apa? Subhanallah itu adalah asalnya dari kata usabbihu subhanallah. Saya bertasbih kepada Allah atau saya mensucikan Allah. Subhanallah ini maf'ul mutlaknya dan dia mudhaf. Afwan, a'fuka, afwan, itu takdirnya. Di afwan, a'fuka, afwan, aku memaafkanmu. Di afwan dari kata afa, ya'fu, ana a'fu. Berarti afwan, ya. Maf'ul mutlaq mansub ya, li fi'lin mahdufin wa alamatun nasbi fathah. Sabron, ya, sabron misalnya ya ala yasir, sabron. Di isbiru sabran, atau mungkin tidak mesti isbiru ya, untuk anda isbiru sabran anta.
Atau isbiri sabran anti, misalkan. Di sabran, dia masdar mansub yang diambil dari kata sabara yasbiru, sabran. Dia maf'ul mutlak. Sam'an wa ta'atan, sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan asalnya asma'u sam'an wa uti'u ta'atan. Saya mendengarkan, sam'an, kami mendengarkan, wa ta'atan, dan kami taat. Takdirnya asma'u sam'an wa uti'u ta'atan. Saya mendengar dan saya taat. Begitu. Nah, ini ya, ini maf'ul mutlak yang biasa dibuang fi'ilnya, yang sering kita terdengar. Sebenarnya banyak ya, ada lagi ya contohnya. Ini hanya memberikan contoh, sebagian contoh saja. Ada yang contoh, ada yang punya contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bingungnya biasanya kalau begini deh, nggak ketemu. Baik, kita teruskan. Biasanya atau ya, kadang-kadang maf'ul mutlak itu didahului dengan ba'da atau kulla, ya, ba'da atau kulla. Contohnya ahsantu ilaika kullal ihsan. Di ahsantu ilaika kullal ihsan. Saya berbaik kepadamu, ya, sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Di kulla, artikan kata kulla di sini berapa? Nah, kulla di sini maf'ul mutlak dan dia mudhaf. Al-ihsani mudhafun ilaihi. Mana masdarnya sih aslinya? Aslinya adalah masdarnya masdar al-ihsan. Al-ihsan ini asalnya dari kata ahsana yuhsinu, ahsana yuhsinu, itu masdarnya ihsan. Atau yang lain contohnya misalkan ba'da, akramtu zaidan ba'dal ikram. Masdar dari kata akrama yukrimu adalah ikram. Ikram ini masdar dari kata akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman. Atau contoh yang lain, fala tamilu kullal mail, ya. Fala tamilu kullal mail. Al-mail ini asal kata dari mala yamilu mailan. Mala yamilu mailan. Itu bisa didahului dengan kata ba'da ataupun kul. Maf'ul mutlak sebenarnya banyak pembahasannya, ya, hanya membahas sedikit di sini. Tapi kalau yang di sini jadi majrur ya Ustaz? Mana? Jadi Al-ihsan, majrur ya? al-ikram, al-mail, na'am. Karena dia nanti mudhaf ke kul dan ke ba'da. Mudhafun ilaih, afwan. Tapi tetap i'rabnya maf'ul mutlak gitu kan Ustaz? Na'am, kul ba'danya ini maf'ul mutlaknya nanti. Oh, Dan dia mudhaf maksud ke ikram. Nah, itu ya. Jadi didahului dengan kata ba'da ataupun kulla. Dan kedudukan ihsan, al-ikram, al-mail ini kedudukannya jadi mudhafun ilaihi. Nah, gitu. Mana maf'ul mutlaknya? Kulla, ba'da, kulla. Gitu. Ini ya. Kalau marhaban itu Ustaz ada juga ya Ustaz? Marhaban. Marhaban bikum. Na'am, sahih, mumtaz. Barakallahu fiik. Kata misalkan marhaban bikum atau biki misalkan, marhaban bikum Ustaz. Apa ini takdirnya? Takdirnya adalah maka
Urahibu. Rohim. Nah, urahibu marhaban. Apa asalnya urahibu? Rahaba yurah. Yurohibu. Tarhiban atau marhaba. Marhaban. Rahaba bisa kita tasdidkan begini ya. Rahaba yurahibu. Atau rahaba yarahubu, nggak masalah. Marhaban. Jadi marhaban dia masdar dari kata rahaba yurahibu marhaban atau tarhiban. Tarhib Ramadan tuh. Mana tarhib Ramadan? Selamat datang Ramadan gitu Ustaz. Nah, tarhib artinya menyambut. Ya. Menyambut. Jadi tarhib Ramadan artinya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Marhaban bikum, apa artinya marhaban bikum? Selamat datang. Selamat datang bagi kalian. Nah, selamat datang begitu. Ada lagi contoh? Apa contoh-contohnya? Kiaman, Ustaz. Kiaman. Kiaman aja misalkan ya. Kiaman aja. Ada kata yang ada orang misalnya yang mengatakan kiaman. Artinya apa kiaman? Berdiri. Nah, berdiri. Nah, berdiri. Kiaman ya tulab misalkan. Itu artinya apa? Berdiri. Berdiri ya. Wahai tulab. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Kumu kiaman. Kumu kiaman itu takdirnya. Dari mana asal katanya? Asal katanya dari mana? Koma ya. Koma yakumu. Apa artinya koma yakumu? Berdiri. Berdiri. Begitu. Nah, saya ahsan barakallah. Ada lagi? Ustadz Afwan, tadi yang kata kulo bardo anak kira itu kan termasuknya zorof ya Ustadz? Taib, naam, sahih. Tapi lihat mudofnya kemana ya? Nanti lihat mudofnya kemana? Anak kira tadi itu cara ngirotnya jadi kulo itu zorof, alisan itu mudof ilai. Nah, mudof ilai itu fi mahali nasbin maf'ul mutlak gitu Ustadz. Anak kira tadi kayak gitu. Mungkin begitu, nggak masalah. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Ada contoh Arab nggak? Tapi kalau di kitabannya sama sih saat Eropa kayak Ustadz. Kula ba'do itu dia langsung maf'ul mutlak masuk. Nah, sahih. Untuk yang Arab ya, untuk yang Arab banyak barang perbedaan Arab. Mungkin bisa jadi yang seperti tadi, misalkan ya, kullu, ini dia di Arab langsung, misalkan dorof ya, dorof mansub, wahwa mudaf, kemudian al-ihsan mudafun ilaih, kemudian kulla ihsani, ini kedudukan misalnya maf'ul mutlaq, tidak masalah. Untuk Arab tidak masalah ya, banyak yang seperti itu. Mungkin Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala, ya, biasa Arab, di kulla ini dia maf'ul mutlaknya, baru dia mudaf maksud ke lisan mudafun ilaihi. Dua-duanya benar, boleh silahkan, nggak masalah. Mau yang ngambil yang pertama silahkan, ataupun mau yang ngambil dia dorof dulu, kemudian dorof dan al-ihsan ini maf'ul mutlak juga tidak masalah. Bebas ya, untuk Arab silahkan, nggak masalah. Antum yang penting ada rujukan, itu intinya. Nah, buku itu apa? Ada Arabnya di buku yang mungkin bisa difotokan, coba kita lihat. Kitab Mulakhos Mulakhos apa itu? Mulakhos Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Oh, nah, itu bukunya tebal lumayan. Iya Ustaz. Coba difotokan ya, kalian.
Nah, Ustaz. Itu buku itu dulu Ana pernah lihat ya sekali. Pertama kali lihat buku itu, bagus sekali buku ini. Pengen beli. Setelah dibeli tidak dibaca deh. Ana begitu bukunya. Senang karena buku tapi susah bacanya. Nggak orang terus punya buku langsung dibaca gitu. Ana beli bukunya untuk rujukan aja. Kalau ada permasalahan lihat di buku begitu. Kalau baca ini agak repot. Bukan repot ya, agak malas gitu, orangnya malas. Bagus bukunya itu. Anak punya di sini. Mulakos itu yang bikin non muslim kan Ustaz? Anak lah ada, nggak tahu yang bikinnya. Penulisnya nggak tahu ya. Tapi buku itu kalau menurut Anda buku yang sangat bagus sekali ya. Dan dia berbahasa Arab, tidak ada bahasa terjemahan. Ada bahasa ini. Mungkin bisa lihat di fotonya. Iya, Ustaz, itu yang punya yang nulis bukan orang muslim, Ustaz. Oh gitu. Tapi memang kalau kata Ustazah Ana memang kitab ini bagus karena sistematis dia. Nah, nggak masalah bahasa Arab itu orang muslim ataupun tidak nggak masalah. Ini bukunya, ini juga punya. Hanya halaman berapa Bu Sela? Di halaman 69, Ustaz. Sudah nak kirim, Ustaz. Sela bukunya ya? Bentar, Ustaz. Halaman berapa? 69. Yang mana, Ustaz, buku? Ini, Ustaz? Ya, tapi Ana warnanya kuning, Ustaz. punya anak kuning juga ini ada. Kuning. Ya. Halaman berapa? 69. 69, kalau kita lihat ya. Pertama kali lihat buku ini, Masya Allah bagus banget. Setelah dibeli, benernya nggak dibaca lagi. Tapi bagus ya buat rujukan seperti ini. 69 Fi'lul Mazid. Yang sorok. Sebut sorok 63. Beda halaman kalau Ustaz ya? 69. Benar sama. Karena di belakangnya ada soroknya, di depan ini nahunya. Al-maf'ulu mutlak. Isim mansub. Mana Bu Salah? Itu bawah ini ya. Nah, qad yanubu 'anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu 'alaihi min dalika. Mungkin Bu Salah potokan di grup ya biar yang lain bisa baca. Bisa lihat. Nah. Kita lihat ya di sini Arabnya. Sudah ada? Sudah. Baik. Nah, lihat di grup. Yang tidak ada bukunya lihat di grup. Gimana? Sebentar. Nah, Anda baca ya, perhatikan. Anda baca poin kedua. Poin kedua, nah itu ada di grup, silakan dilihat ya. Yang tidak ada bukunya lihat di grup, foto di grup. Poin kedua, qad yanubu 'anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu 'alaihi min dzalik. Bisa juga maf'ul mutlaq itu diganti dengan kata yang lain ya. Atau yanubu artinya diwakilkan. Wahid ya, anna tiya bilafdi anna tiya bilafdoi kulla au ba'do. Bisa datang dua kata ini yaitu kula dan ba'do. Mudhafaini ilal masdar. Nah, mudhaf ke kata
masdar yang tadi kita katakan kullal ihsan itu masdarnya sebenarnya. Masdar dari kata ahsana sinu. Baik. Mithlu contohnya misalkan ahtarimuhu kullahtiramin. Ya, contohnya nih, ahtarimuhu kullahtiramin. Ihtiram itu masdar dari kata ihtarama yahtarimu. Itu masdarnya. Sebelumnya ada kulla. Nah, kulla ini i'rabnya maf'ulun mutlaqun mansubun bil fathah. Maf'ul mutlaq mansub dengan fathah. Al-ihtiram mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Nah, wallahu ta'lam ini yang Anda pakai ya. Lakin kalau misalkan ada yang i'rab seperti tadi misalkan ya seperti Busala, kulla misalkan dorf, ya, kemudian al-ihsan mudhafun ilaihi, dorf dan mudhafun ilaihi fi mahali misalkan nasbin maf'ul mutlaq, mungkin tidak masalah ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, boleh. Tapi yang Anda tahu, yang Anda pakai mungkin ya, gitu. Yang Anda pakai, nah kulla ini dia maf'ul mutlaknya, kulla maf'ul mutlaknya dan mudhaf al-ihsan mudhafun ilaihi begitu. Wallahu ta'ala. Maf'ul iswal. Nah, ada pertanyaan. Contoh yang kedua bawahnya ya. Ataraddadu alaihi ba'da taraddudi. Ba'da maf'ul mutlaq mansub bil fathah. Taraddudi mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Nah. Kemudian ba'an na'tiya bi muradif lil masdar. Datang juga dengan kata muradifnya. Nah, tadi siapa yang bertanya kemarin tuh? Bisa nggak dengan yang kata sinonimnya Ustaz. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Boleh. Jadi, maf'ul mutlaq bisa dengan kata muradif. Misalkan ya, misalkan contohnya di sini. Jalastu julusal amiri, julusnya itu masdar asli dari kata jalasa. Tapi diganti dengan muradifnya misalkan jalastu qu'udal amir. Misalkan ya. Qu'udal amiri. Nah, qu'ud ini artinya sama dengan julus. Maka qu'ud juga sama maf'ul mutlaq. Nah, itu yang bertanya kemarin. Nah, mafhum ada pertanyaan? Itu boleh ya, baca buku ini, Masya Allah. Alhamdulillah, lebih mudah sekali. Buku-buku bahasa Arab salah satu mulakhas ini luar biasa ya. Buku mulakhas ini luar biasa. Kalau misalkan masalah penulisnya non-muslim ataupun muslim tidak masalah ya, nggak ada pengaruh buat kita. Yang penting Kalau masalah akidah ya Ustaz. Nah, ada pertanyaan silahkan. Mau di i'rab? I'rabnya sama ya, dengannya sebelum sama. Apa yang susahnya coba? Nggak ada yang susah sebenarnya. Nanti yang seperti ini ya, yang seperti ini, yang dihilang-hilangkan misalkan maf'ul mutlaknya, dihilangkan fi'ilnya, kemudian diganti dengan ba'da atau kul, barusan sudah i'rab ya. Seperti misalkan syukran nih, syukran, maka di i'rabnya maf'ul mutlak li fi'lin mahdhufin, begitu ya. Maf'ul mutlak mansub li fi'lin mahdhufin wa taqdir ashkuruka syukran, begitu i'rabnya. Sebenarnya i'rab itu hanya menjelaskan saja, mau seperti apa katanya sama saja ya. Jadi mau duluan, belakangan, artinya tidak beraturan seperti i'rab, enggak masalah ya. I'rab itu artinya menjelaskan suatu kata, itu aja. Misalkan Anda contohkan ya. Kata syukron ini, ya, kata syukron ini kita jelaskan, kita i'rab. Misalkan i'rab yang pertama syukron, maf'ul mutlaq mansubun. Li fi'lin mahdhufin wa alamatu nasbihi al-fathah wa taqdiru askuruka syukran, misalkan ya. Itu satu contoh i'rab. Ada lagi yang mengi'rab misalkan syukran
takdiruhu askuruka syukran wa huwa maf'ul mutlaq mansub wal fi'li mahdhuf wa takdiru fi'li ashkuru misalkan. Itu boleh-boleh saja untuk mengirab itu ya. Artinya apa? I'rab itu bukan harus sama seperti buku aja, tidak. I'rab itu hanya menjelaskan kedudukan suatu kata, baik itu katanya mau didahulukan, dibelakangkan, nggak masalah. Yang penting maksudnya sama. Itu dia. Mafhum? Insya Allah Ustaz. Nah, itu ya. Jadi i'rab itu jangan takut. I'rab itu harus, misalkan kita belajar sebelumnya di sini misalkan darabtu Zaidan darban, darabtu fi'lin madin mabniyun ala sukun litisalihi bita al-fa'il misalkan wattu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il misalkan wa Zaidan maf'ulun bihi mansub bil fathah darban maf'ul mutlaq mansubun wa alamatun nasbihi li'annahu misalkan mufrad. Begitu terus, tidak mesti ya, untuk i'rab itu ya. Jadi i'rab itu artinya menjelaskan kedudukan suatu kata, tandanya, alasannya, itu saja. Baik itu kalimat pertama didahulukan, ya. Kemudian kalimat yang terakhir didahulukan, atau misalkan yang pertama diakhirkan, nggak masalah. Ya, jadi bolak-balik itu nggak masalah, yang penting dipahami, itu saja. Itu saja. Nah, yang paling penting lagi, kita jangan mengatakan bahwa nahwu itu susah. Nahwu susah itu adalah bagi orang yang tidak belajar. Maksudnya begini. Bagi orang yang belum belajar, apapun susah, bukan nahwu saja. Matematika pun susah. Baca pun susah kalau belum belajar, Yang masalahnya itu, jadi nahwu terkesan susah itu, masalahnya adalah ketika mengajarkan nahwu langsung tinggi gitu. Langsung dengan dengan pembahasan yang tidak bisa dipahami oleh murid ya. Jadi wah, ini susah banget nih. Tapi kalau misalkan sedikit-sedikit terus sedikit-sedikit, insya Allah mudah. Ya, sama saja dengan belajar matematika 1 tambah 1 atau tambah 2, sama saja sebenarnya gitu. Sama, Anda juga sama ya, bukan berarti Anda misalkan pintar nahwunya, tidak. Bagi buku yang belum Anda baca sama susah. Ya, sama. Jadi buku yang belum dibaca sama. Jadi sama, misalkan ini agak susah nih ya begini gitu. Alhamdulillah. Makanya ketika misalkan ya ada buku nahwu nih, ada buku nahwu, Anda beli. Jadi buat rujukan gitu ya, bukan berarti Anda beli buku misalnya kemudian baca dari awal sampai akhir, tidak. Anda beli buku itu salah satunya dulu buat rujukan, buat ketika kita ada permasalahan kembali ke buku itu. Oh, ini pembahasannya seperti ini, pembahasannya. Buka buku-buku yang lain, buku yang lainnya. Oh, buku ini begini, buku ini begini gitu ya. Dan alhamdulillah buku mulakhas atau mulakhas ini ada. Kemudian buku nahwu at-tatbiqi ada. Kemudian buku Kaifa Tutqinun Nahwu ada. Kemudian buku At-Tatbiq An-Nahwu juga ada. Untuk apa sih buku-buku itu? Untuk rujukan kita, untuk belajar. Itu saja. Itu ya. Jadi kita belajar sedikit-sedikit untuk nahwu, ya walaupun misalkan 1 kali belajar ini tidak langsung paham 100%, enggak masalah. Mafhum? Visual ada pertanyaan? Nahwu dan nahwu dan i'rab itu selalu ada kaitan ya Ustaz? Nah, i'rab itu ya, i'rab itu tidak mesti nahwu. I'rab itu artinya menjelaskan kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Baik itu di nahwu ataupun di sorof, itu ada i'rabnya. Tapi apakah nahwu itu, apakah i'rab itu masuk ke nahwu? Nah, bagiannya. Apa ini? I'rab itu adalah penjelas, itu artinya. Menjelaskan, baik itu pada pelajaran nahwu ataupun pada pelajaran kata kerja, sorof ya, ataupun pada huruf. Gitu. Jadi i'rab itu ada di mana-mana, sini ya. I'rab itu artinya menjelaskan. Bisa di kata kerja namanya sorof, ya. Bisa di nahwu, ya. Bisa di nahwu ataupun di huruf. Tapi huruf ini terbatas kan? Tapi ada i'rabnya juga. I'rabnya gimana? Bukan yang dimaksud dengan i'rab pada huruf itu marfu, mansub, bukan. Tapi hanya menjelaskan huruf itu apa. Begitu.
Tapi kalau pada sorof dan pada nahu baru menjelaskan misalkan kedudukannya apa, kemudian tandanya apa, alasannya kenapa, itu dia pada sorof dan pada nahu. Mafhum? Itu i'rab ya. Jadi bukan i'rab itu apakah hanya di nahu? Tidak. I'rab itu di semuanya. Jadi i'rab itu artinya secara bebasnya atau secara bahasa mudahnya, i'rab itu menjelaskan kedudukan suatu kata saja. Nah, mafhum? Itu ya, i'rab ya. Nah. Makanya kata anak tadi juga, meng-i'rab itu tidak mesti harus berurutan seperti yang di buku, tidak. Jadi meng-i'rab itu sama dengan kita menjelaskan. Sama seperti misalkan ya, seperti seorang guru misalkan menjelaskan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2 misalkan ya. Ada yang menjelaskan anak-anak 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ada juga mungkin yang menjelaskan guru, anak-anak 2 itu adalah hasil dari pertambahan 1 tambah 1. Dua-duanya sama, menerangkan itu sama ya. Maksudnya sama, hanya saja yang pertama bahasanya A, yang kedua bahasanya B. I'rab juga begitu. Begitu. Paham? Itu gambarannya ya. Paham? Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, itu ya. Baik, ada pertanyaan? Atau kita teruskan ke sini? Ustadz, tadi kan Ustadz mengirobnya terlalu cepat. Jadi anak bisa ini anak irobnya begini benar nggak Ustadz? Mana Ustaz? Sukron maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa fi'luhu kau Ustadz tadi. Wa fi'luhu mahzufun takdiruhu askuruka. Sahih. Benar kau Ustadz? Benar. Tadi Ustadz terlalu cepat jadi anak bingung tadi ini. Benar. Benar. Benar ya Ustadz. Itu benar lah. Atau mau seperti ini juga nggak masalahnya. Tadi kayaknya Ustadz boleh. Tadi kayaknya Ustadz Tulis satu Ustaz. Boleh tulis Ustadz. Ya. Nah. Kayaknya tadi Ustadz tulisnya li fi'lihi kalau nggak salah li fi'lin mahdhufin. Li fi'lin mahdhufin taqdiruhu ashkuruka misalnya. Tapi kalau yang anak buat kayak gini benar juga kok Ustaz? Benar lah. Lihat ya, i'rab itu anak tidak hanya berpatokan hanya satu kalimat begitu saja, tidak. Yang penting maksudnya benar-benar. Mau seperti apa kalimatnya nggak masalah. Misalkan ya, syukran nih. Boleh mau diikutin seperti anak ini, tidak masalah ya. Intinya Antun punya kata-kata sendiri juga tidak apa-apa, yang penting maksudnya sama, itu saja. Syukran maf'ul mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li fi'lin mahdhufin takdiruhu ashkuruka syukran, begitu. Subhanallah juga sama ya. Subhanallah berarti tinggal diganti saja syukran dengan subhanallah. Tapi nanti dia tambahin kata-kata mudhaf gitu ya. Jadi subhana berarti maf'ul mutlaq mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Li fi'lin mahdhufin takdiruhu usabbihu subhanallah, itu ya takdirnya. Takdiruhu usabbihu subhanallah wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Begitu.
Mafhum? Insyaallah. Nah, silakan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk maf'ul ajli mungkin nanti saja ya. Untuk maf'ul mutlaq aja, silakan ada pertanyaan. Ada yang kurang jelas? Yang tadi pukulan-pukulan 3 kali pukulan itu ada ya? Insyaallah Bu. Siapa yang tadi bertanya? Di halaman barusan itu. Halo Ustaz tadi. Nah, kayak di buku mulafat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ana jadi tahu jadi. Tapi juga Sebelumnya Ana tidak tahu. Sebelumnya Ana tidak tahu ya. Karena nggak buka buku ini ketika menyusun ini nggak buka buku ini. Ini buku ini disusun ya, buku yang kita nih PDF ini itu disusun. Anak ambil masdar marja'nya dari buku Mukhtarat dari sana. Kemudian Nahwu At-Tatbiqi sama buku Ustadz Piranda yang apa, yang bahasa Arab online itu. Muyasar. Bukan Muyasar. Anak nggak tahu Muyasar. Al-Muhim kajian yang online itu, kajian bahasa Arab online itu. Muyasar bukan ya Ustaz? Muyasar ya, anak nggak tahu mungkin ya. Nah, anak bukan ngambil dari bukunya, tapi dari materinya, dari materi yang beliau buat itu, dari materi pembahasan. Nah, dari situ. Nah, sekarang misalkan ya mau baca ini, Masya Allah luar biasa nih mulakhas ini, mulakhas qawaidul lughah. Bagus. Alhamdulillah, jadi tahu Anda juga ya, ada pembahasan. Akan ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang maf'ul mutlaknya yang dibuang itu Ustaz bagaimana Ustaz? Maf'ul mutlaknya yang dibuang. Nah, Iya. kasiran misalkan ini ya, i'rab kasiran ya. Nah, Itu kan sebagai naatnya kan Ustaz? Maf'ul Naat. mutlaknya ya, jadi tidak usah di-i'rab maf'ul mutlaknya ya, karena dia hilang. Tapi di i'rabnya apa? Kasirannya. Nanti kasirannya dikaitkan dengan maf'ul mutlak yang dibuang. Jadi begini. Kasiran sifatun limaf'ulin mutlakin al-mahdufin mansub. Baik, Ana tulis ya, tulis. Di mana tulisnya? Sekarang nih, kiamat. Nah, hapus dulu ya. Dan gimana ini i'rabnya kasiran misalkan? Masih bingung ya i'rabnya. Baik, di sini ya. Kasiran sifatun mansubatun, sifatun mansubatun limaf, ini ya fa ya, limaf ulin mutlakin mahdufin limaf'ulin mutlakin mahdufin wa alamatun nasbihi al-fathatu wa taqdiru udhkurullaha atau wadhkurullaha
Dzikran katsiran, tulis bawahnya ya. Dzikran katsiran, begitu. Kita baca lagi, sifatun mansubatun li maf'ulin mutlaqin mahdhufin wa alamatu nasbihi al-fathatu wa taqdiru wadhkurullaha dzikran katsiran. Nah, dzikran itu yang dibuang. Nah, ada pun yang berbeda ya Robnya nggak masalah ya, yang penting maksudnya sama saja. Itu sifatun mansubatun, jadi karena sifatun ya Ustaz. Kalau Nah. misalnya na'tun jadi mansubun. Betul, sahih. Nah, karena mansubah di sini sifat untuk sifat. Sifat. Nah, sifat. Maksud nggak maksudnya? Mansubatun di sini kenapa ada tamar butuhnya? Karena sifatun untuk Sifatun. sifat, gitu ya. Gitu. Tapi kalau nanti na'tun baru mansubun, bukan mansubatun ya. Nah, Ustaz. Mafhum, ada pertanyaan? Maf'ul mutlak mungkin kalau mau lebih luas lagi ya, itu kembali ke buku. Kalau ana marjanya ke buku Nahwu Tatbiki. Antum misalkan mau mulakhas qawaid lughah boleh, silakan ya, nggak masalah. Yang mana saja bukunya. Silakan kembali ke pembahasan buku-buku yang lainnya. Untuk buku yang kita punya ini atau PDF ini ya, dia itu ana bikinnya atau susunnya itu secara menyeluruh, simple ya. Jadi itu pembahasannya sedikit tapi menyeluruh begitu. Karena tujuannya kita untuk mengajarkan kepada orang-orang yang belum belajar sama sekali nahwu. Jadi kita buat simple, buat mudah. Dimudahkan, dibuat supaya mudah dipahami dan ada gambaran, oh ini loh pembahasan maf'ul mutlak itu begitu. Tapi kalau misalkan yang sudah paham, silakan kembali ke marja-marja di buku-buku yang besar ya. Qawaid lughah misalkan, atau Nahwu Tatbiki, atau Kaifatul Nahwu, atau Tatbik An-Nahwi. Banyak, silakan kembali buku yang lain. Atau kalau buku yang menggunakan buku Al-Muyassar, silakan kembali ke sana. Samain pembahasannya gitu.